Suatu malam, seorang detektif Boston bernama Nick Walker diam-diam mengubur benda berwarna emas di halaman belakang rumahnya, yang kemudian ditutup menggunakan pohon jeruk agar tidak dicurigai siapapun. Tapi ketika pagi tiba, istrinya yang bernama Julia ini langsung bertanya, kenapa tiba-tiba ada pohon jeruk di belakang rumah? Dan agar Julia tidak curiga, Nick menjawab bahwa semalam ia mabuk berat dan mungkin dirinya tidak sadar telah membawa pohon tersebut dan menanamnya di belakang rumah. Sampai di kantor baru diketahuilah bahwa benda yang semalam dikubur oleh Nick adalah bongkahan emas kuno yang dia temukan bersama dengan Bobby rekannya di lokasi penggerebekan narkoba. Awalnya Nick nekat mengambilnya karena akan ia gunakan untuk merubah kehidupannya dengan sang istri menjadi lebih baik, sedangkan bagian yang Bobby ambil akan ia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Tapi saat mereka bertemu, tiba-tiba Nick menyesal. Walaupun mereka tidak sengaja menemukannya, tapi tetap saja itu namanya mencuri. Dan nanti rencananya Nick akan menyerahkan benda itu kepada atasannya agar ia tidak dihantui rasa penyesalan. Di sini Bobby berusaha untuk membujuk Nick lagi karena ia tahu harga jual emas kuno itu sangatlah tinggi. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba atasan mereka datang, menyuruh semua anggotanya berkumpul karena ia baru saja mendapatkan lokasi Garza, buronan gembong narkoba yang selama ini ia cari-cari. Tiba di lokasi penggerebekan, semua polisi langsung terlibat baku tembak dengan anak buah Garza. Lalu Nick yang melihat Garza berniat untuk melarikan diri berusaha untuk mengejarnya. Tapi ketika dia sedang mencari pria itu, Bobby muncul dari balik pintu. Bobby berkata dia tak akan membiarkan Nick menyerahkan emas kuno itu. Dan tiba-tiba, beberapa saat kemudian ketika Nick membuka matanya, dia bingung kenapa semua hal yang ada di sekelilingnya berhenti bergerak. Penasaran dengan apa yang terjadi, Nick pun berjalan keluar lalu terlihatlah sebuah terowongan besar di langit yang kemudian membawanya ke suatu tempat yang disebut dengan RIPD atau Rest in Peace Department. Di tempat yang mirip kantor itu, seorang wanita bernama Mildred Proctor menjelaskan bahwa tempat ini adalah alam barzah bagi mereka yang sudah mati sebelum pergi ke akhirat. Yap, gara-gara ditembak oleh Bobby, Nick meninggal di tempat. Dan karena semasa hidupnya Nick sering melakukan dosa, Nick pun hampir dilempar ke api penghukuman. Cuman karena Nick punya keahlian khusus nih, Proctor yang menjabat sebagai kepala Departemen Kepolisian RIPD ini ingin merekrut Nick sebagai petugas polisi yang baru sebelum Nick pergi ke akhirat. Jadi di sini pilihannya cuma dua, Cok. Langsung ke akhirat tapi dia masuk ke api penghukuman, atau bergabung menjadi anggota RIPD dengan tugasnya menangkap Darius atau roh yang berusaha kabur dari api penghukuman dan kembali ke bumi. Awalnya Nick bingung, tapi setelah Proctor berkata kalau Nick bersedia Nick akan ditugaskan di kota asalnya yaitu Boston, Nick langsung menyetujuinya. Namun sebelum memulai pekerjaannya, Proctor menyarankan agar Nick tidak bertindak keluar jalur. Salah satu contohnya adalah dengan menemui Julia. Karena jika hal itu terjadi dan Julia mengetahui identitasnya, maka Nick bisa dihukum dengan langsung dilempar ke dalam neraka. Ditemani oleh Proctor, Nick pergi ke kantor tempatnya bekerja nanti. Dan di sanalah Nick mengetahui seperti apa bentuk Darius yang sesungguhnya. Di sini Darius berusaha untuk kabur lagi, tapi dia langsung ditembak oleh Roy Pulshipper, mantan marshal atau cowboy yang hidup pada tahun 1800-an, yang nantinya akan berpartner dengan Nick sebagai polisi RIPD Boston. Walaupun Roy lebih suka kerja sendirian, tapi Roy tetap menerima kehadiran Nick. Mereka kemudian pergi ke Boston menggunakan sebuah pintu yang terhubung dengan dunia manusia, bukan untuk langsung menangkap Darius. Tapi Roy mengajak Nick untuk menghadiri upacara pemakamannya sendiri. Pada pemakaman itu, Nick tidak tega melihat sang istri meratapi kepergiannya. Dan yang lebih menjengkelkannya lagi adalah Bobby ada di sana dan seakan-akan peduli dengan Julia. Karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Nick bergegas menemui Julia. Tapi saat mereka bertatap muka, Julia memandangi Nick seperti memandangi orang asing. Karena belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, Nick pun kembali menemui Roy dan meminta penjelasan. Jadi, Cok, ternyata ketika mereka sudah mati dan menjadi anggota RIPD memberikan badan dan identitas yang baru untuk mereka. Di sini Nick diberi identitas sebagai Jerry Chen, seorang kakek-kakek keturunan Cina. Sedangkan Roy adalah Opal Pavlenko, wanita Rusia hot yang selalu mencuri perhatian orang-orang.
Nah, karena Nick udah tahu nih apa peraturannya, Roy langsung ngajak Nick untuk menjalankan tugas mereka, yaitu menangkap Dedes. Diketahui roh itu bersemayam di sebuah apartemen, dan menurut Roy, tanda adanya Dedes adalah ada tanaman yang layu, dan juga alat elektronik yang rusak karena terkena bau busuk jiwa mereka. Sampai di lokasi tersangka, Roy dan Nick bertemu dengan Stanley, pria yang diyakini Roy sebagai Dedes yang sedang menyamar. Untuk membuka penyamaran itu, Nick ditugaskan untuk memberi beberapa pertanyaan, sedangkan Roy akan menikmati makanan India yang tadi sempat ia beli di jalan. Jadi, karena dalam makanan itu ada sesuatu yang tidak disukai oleh Dedes, yaitu bubuk jinten, Roy sengaja memakannya dan ketika makanan itu ia sembur-semburkan, Stanley pun langsung berubah menjadi Dedes. Sialnya ketika Nick akan memborgol roh itu, dia berusaha untuk melarikan diri. Tidak mau kehilangan targetnya, Roy pun mendorong Nick dari jendela. Mereka terjun dari lantai 20 dan jatuh di depan Dedes yang kemudian dipukuli oleh Nick sampai dia memuntahkan emas kuno yang dulu pernah Nick kubur. Setelah Dedes itu ditembak oleh Roy, Roy terus mengoceh padahal di situ Nick masih shock karena jatuh dari lantai 20. Walaupun ia tidak bisa mati karena emang udah mati, tapi Nick tetap terkejut dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Namun karena Roy masih saja mengoceh, Nick pun melempar Roy ke arah bus hingga membuat topi milik Roy terbang entah kemana. Sambil terus ngedumel karena topinya hilang, mereka pun kembali ke markas untuk menyerahkan barang bukti. Di waktu yang sama, terjadi kekacauan di mana semua petugas RIPD sibuk karena mereka baru saja mengetahui semua roh yang berkeliaran tiba-tiba pergi ke kota Boston. Merasa ada yang janggal dengan hal ini, Nick meminta Roy untuk menyelidiki emas itu lebih lanjut. Jika Roy kira benda itu tidak penting dan tidak ada sangkut pautnya dengan semua kekacauan ini, lalu kenapa Dedes itu sampai menelan benda tersebut? Merasa apa yang dikatakan oleh Nick ada benarnya juga, Roy membawa Nick kepada Elliot. Satu-satunya Dedes yang tidak Roy tangkap karena tidak neko-neko, yang kemudian menjadi informan sebagai gantinya. Tidak mau basa-basi, Nick menyuruh Elliot untuk memberitahu kenapa ada Dedes yang nekat menelan emas itu. Apakah emas tersebut punya fungsi penting? Dengan santainya Elliot menjawab benda itu cuma emas biasa, bahkan dirinya menganggapnya sampah. Tapi karena Nick masih penasaran, Nick menyuruh Elliot untuk membawa emas tersebut dan menyelidikinya lebih lanjut. Setelah memberikannya, Nick tidak langsung melepas Elliot begitu saja. Karena Nick merasa Elliot ini mencurigakan, dia sengaja mengawasinya dari kejauhan hingga akhirnya dia melihat Elliot menyerahkan emas itu kepada seseorang yang tak lain adalah Bobby. Ketika diikuti, Nick melihat Bobby pergi ke rumahnya dan menemui Julia. Nick kira Bobby akan berusaha menggoda Julia, tapi ternyata bukan, Cok. Dia datang untuk memberitahu Julia bahwa beberapa hari sebelum Nick meninggal, Nick telah mencuri barang bukti dari TKP dan menguburnya di suatu tempat. Mendengar itu, Julia pun langsung teringat dengan pohon jeruk yang Nick tanam, yang kemudian dia menyuruh Bobby untuk menggalinya, dan ternyata memang benar emas kuno itu ada di dalam sana. Mengetahui Nick pernah mencuri emas yang sama persis seperti emas yang ditelan oleh Dedes, Roy pun langsung curiga. Tapi di sini Nick menjelaskan bahwa waktu itu dia tidak sengaja menemukannya dan tidak tahu sebenarnya benda apakah itu. Lalu karena Bobby masih nampak mencurigakan, mereka kembali mengikutinya hingga sampai di suatu tempat di mana Bobby sedang menunggu seseorang. Setelah menunggu beberapa saat, Roy menyadari ada Dedes di antara mereka. Saat diamati, ternyata Dedes bernama Pulaski itulah yang ditunggu-tunggu oleh Bobby untuk menerima emas kuno yang disimpan di dalam koper. Tidak mau sembunyi-sembunyi lagi, Nick dan Roy langsung menyeret Pulaski ke tempat penyimpanan daging dan mengintimidasinya menggunakan bubuk jinten. Tapi bukannya takut, Pulaski malah melahap bubuk itu hingga akhirnya dia berubah menjadi bentuk aslinya. Setelah berubah ke bentuk mengerikannya, Pulaski berusaha kabur sambil membawa koper berisi emas itu. Dalam misi pengejaran ini terjadi kekacauan di mana-mana. Dan setelah berusaha keras menghentikannya, yang berhasil diamankan oleh Nick hanyalah kopernya, sedangkan Pulaski berhasil meloloskan diri.
Karena berita mengenai Dedes yang berkeliaran di jalanan kota sudah tersebar luas, Proctor pun langsung memarahi Nick dan juga Roy. Dia kemudian membacakan surat yang dikirim oleh The Eternals atau mereka yang berwenang dalam keabadian, di mana isi surat itu memberitahu bahwa emas yang sedang dikumpulkan oleh para Dedes merupakan bagian dari artefak berbahaya yang dikenal sebagai stempel Jericho. Jadi, jika benda itu berhasil dikumpulkan menjadi satu, gerbang antara neraka dan dunia manusia akan terbuka, Cok. Lalu semua orang mati yang telah dihisap akan keluar dan berkeliaran membuat kekacauan di dunia manusia. Ketika Roy protes kenapa bisa benda kuno itu tercipta, surat kedua pun datang. Dan isinya adalah The Eternals memecat Roy dan Nick dari RIPD karena mereka gagal menangkap Dedes. Dan sebagai hukuman, 2 hari lagi RIPD akan mengirim mereka ke neraka. Sebenarnya Nick tidak terima dengan keputusan itu, tapi karena ia tidak bisa melakukan apapun, Nick mencoba memanfaatkan waktunya untuk menemui Julia. Walaupun ujung-ujungnya Julia tidak mau berbicara dengannya karena kini Nick hanyalah seorang kakek-kakek. Melihat Nick hampir mengungkapkan jati dirinya, Roy langsung memberikan nasihat bahwa hal itu akan sia-sia dan yang ada Nick akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat. Tapi karena tujuannya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya serta menjauhkan sang istri dari Bobby, tentu saja Nick tidak mau mendengarkan nasihat itu. Dia justru merendahkan Roy dan menyuruh Roy untuk tidak ikut campur. Tentu saja Roy sakit hati dengan apa yang tadi diucapkan oleh Nick. Tapi karena dia tahu Nick hanya sedang emosi, dia tidak marah dan malah mengajak Nick untuk menikmati malam terakhir mereka sebelum dikirim ke neraka. Song's called Better Man. Yeah, I got that. Beberapa saat kemudian, setelah pikiran sama-sama dingin, tiba-tiba Nick mengajak Roy untuk kembali menyelidiki Bobby dan emas itu lagi. Walaupun akan melanggar peraturan, tapi karena Nick curiga Bobby adalah Dedes karena sangat terobsesi dengan emas itu, mereka harus kembali menyelidikinya sampai selesai. Di tempat yang berbeda, Bobby menemui seseorang untuk memberikan sebuah bongkahan benda kuno. Dia juga menyuruh pria itu untuk membuat kekacauan di luar sana sesuka hati. Ternyata dugaan Nick memang bener, Cok. Bobby sebenarnya adalah Dedes yang sudah lama berkeliaran untuk mengumpulkan emas kuno. Dia juga punya rencana agar teman Dedesnya ini tertangkap oleh RIPD, sehingga benda kuno yang mereka dapatkan itu bisa diselundupkan di dalam sana. Keesokan harinya, Julia menelpon Bobby untuk memberitahu bahwa semalam kakek-kakek Cina alias Nick kembali menemuinya. Julia sadar bahwa dia adalah orang asing, tapi anehnya setiap kali kakek-kakek itu berbicara dengannya, Julia merasa seperti sedang berbicara dengan Nick. Mendengar itu, Bobby pun meminta Julia untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dia juga berkata, mungkin hal ini terjadi karena Julia terlalu rindu kepada Nick. Dan untuk meredakannya, Bobby akan menemuinya nanti dan Julia bisa cerita apa saja sesuka hati sampai pikirannya kembali tenang. Tepat setelah teleponnya mati, Bobby melihat kakek-kakek Cina itu parkir di depan rumahnya. Di sini, Bobby sudah sadar kalau Nick pasti bergabung dengan anggota RIPD. Tapi karena Opal Pavlenko alias Roy datang untuk menggodanya, Bobby pun terpojok hingga akhirnya dia menunjukkan jati dirinya sebagai Dedes dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang lain. Dari penggerebekan ini, Bobby tertangkap tanpa perlawanan. Tapi Roy dan Nick belum curiga, makanya mereka langsung bawa Dedes itu ke kantor RIPD beserta dengan emasnya sebagai barang bukti. Bahkan ketika melakukan penggeledahan dan Roy menemukan potongan dari benda kuno yang kemarin Bobby berikan kepada temannya, Roy belum sadar. Dia langsung menyerahkan potongan benda itu kepada petugas sampai akhirnya benda tersebut langsung bereaksi dengan bagiannya yang lain dan membuat apapun yang ada di dekatnya menjadi melambat. Mungkin karena Bobby dan teman-temannya adalah Dedes, makanya mereka tidak terkena efek pembekuan itu. Lalu sebelum efeknya berhenti, Bobby dan kawan-kawan langsung mengambil kumpulan emas kuno itu lagi dan kabur tepat sebelum Nick meluncurkan tembakannya ke arah mereka. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Bobby menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan emas kuno di atas gedung. Tapi Roy dan Nick yang tidak ingin melihat dunia hancur langsung bergerak untuk menghentikan mereka. Bahkan saking kesalnya, Roy mengajari Nick bagaimana caranya koboi bekerja menangkap para penjahat.
Ketika gerbang antara neraka dan dunia manusia mulai terbuka, dua dedes yang menyamar menjadi rekan kerja Nick dulu mencoba membawa Julia. Mereka mengaku kiriman dari Bobby untuk mengamankan Julia dari si kakek-kakek Cina. Tapi ternyata semua itu bohong, karena Bobby berniat menculik Julia dan menjadikannya sebagai pengorbanan untuk membuka portal. Di saat Roy dan Nick sedang berusaha mengalahkan para dedes anak buah dari Bobby, Bobby berhasil bertemu dengan Julia. Melihat kota Boston sedang dalam kekacauan, Julia pun langsung bertanya kepada Bobby. Tapi bukannya menjawab, Bobby malah menghirup bubuk jintan yang ia bawa hingga akhirnya dia berubah menjadi dedes yang mengerikan di depan Julia. Bobby dan para dedes kemudian membawa Julia ke atas gedung. Ternyata bukan hanya menyusun emas kuno, tapi Bobby juga harus memberikan pengorbanan yaitu darah manusia agar gerbang neraka bisa terbuka. Melihat Julia dalam bahaya, Roy dan Nick segera datang. Tapi sialnya Bobby telah menusuk perut Julia terlebih dahulu, yang kemudian darah yang keluar langsung diserap oleh artefak kuno tersebut. Karena waktu mereka sedikit, Roy dan Nick kembali mengumpulkan keberanian. Di sini Nick menyuruh Roy untuk menghancurkan artefak itu, sedangkan dirinya sendiri akan membunuh Bobby dan menyelamatkan Julia. Dengan banyaknya dedes yang datang, Roy dan Nick nampak kewalahan. Tapi setelah berusaha mati-matian dan menggunakan kendaraan berat yang kebetulan berada di sana, Roy berhasil menghancurkan artefak kuno itu hingga akhirnya semua dedes yang hampir turun ke bumi kembali tersedot ke dalam neraka. Setelah menembak Bobby, Nick langsung menemui Julia. Dan ternyata Julia sedang mengalami kritis sehingga dia bisa melihat wujud Nick yang sebenarnya. Walaupun rasanya tidak ingin berpisah, tapi Nick tetap mengucapkan selamat tinggal. Dia juga berharap Julia mampu menjalani kehidupan tanpa dirinya dengan sebaik mungkin. Dan sebelum pergi, Nick berkata bahwa dirinya sangat menyayangi Julia lebih dari apa yang Julia tahu. Tepat setelah mengucapkan hal itu, Julia tiba-tiba terbangun di rumah sakit dan dokter yang telah merawatnya adalah identitas Proctor di dunia manusia. Proctor berkata Julia sebenarnya hampir mati, tapi karena Nick dan Roy berhasil menyelamatkan dunia, The Eternals memberikan kesempatan kedua dengan memulihkan keadaan Julia. Selain itu, mereka juga bebas dari hukuman, tapi sebagai gantinya, Nick dan Roy harus menandatangani kontrak untuk bekerja di RIPD selama 100 tahun ke depan. Sebelum pergi, Proctor memberikan topi baru kepada Roy, sedangkan Roy memberikan identitas baru kepada Nick. Ia tahu Nick tidak suka dengan identitasnya sebagai kakek-kakek, makanya dia membuat pengajuan hingga akhirnya Nick berubah identitasnya menjadi... Suatu malam di Amerika Barat pada tahun 1876, seorang pria bernama Otis terlihat sedang menggali di pertambangan tua Red Creek. Rencananya, Otis hanya ingin menggali sisa-sisa emas yang ada di sana, tapi tepat ketika bulan purnama bulat sempurna, galian itu malah membuat lubang yang sangat dalam dan penuh dengan api. Dan ternyata, Otis tidak sengaja membuka gerbang neraka yang membuat salah satu penghuninya keluar lalu merasuki tubuh Otis. 1 bulan kemudian di Horseshoe, Wyoming, Sheriff Roy Pulshipper menjemput sang putri yaitu Charlotte Pulshipper yang pulang dari luar kota bersama dengan calon suaminya Angus karena 5 hari lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Sebenarnya Roy belum yakin nih kalau Angus adalah pria yang cocok untuk sang anak karena menurutnya Angus adalah pria yang kurang jantan. Namun kemudian Charlotte berusaha meyakinkannya bahwa yang ia butuhkan adalah seorang suami yang bisa membuatnya merasa aman, bahagia, dan tentram. Dan Angus masuk dalam kriteria itu. Mendengar hal itu, Roy pun berusaha untuk menerimanya. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan segerombolan penjahat yang berniat merampok barang-barang penumpang. Dengan sigap, Roy mengamankan Charlotte di sebuah ruangan dan membekalinya senjata, sedangkan dirinya akan menghadapi para perampok itu dan mengamankan Angus. Namun ketika baku tembak itu sedang terjadi, Roy tidak sadar ada seseorang yang mengincarnya dari belakang hingga inilah yang terjadi. Seperti mimpi, Roy tiba-tiba pindah ke suatu tempat serba putih dan disambut oleh seorang perempuan bernama Hano. Karena bingung, Hano pun menjelaskan bahwa Roy telah meninggal dunia akibat ditembak oleh perampok.
Tapi karena riwayat hidup Roy terbilang bagus, Roy tidak langsung pergi ke akhirat, tapi diberi kesempatan untuk kembali ke bumi dengan bergabung menjadi anggota RIPD. Seperti yang sudah kita tahu di film sebelumnya, Hano menjelaskan apa itu RIPD dan apa tugasnya. Lalu setelah mengetahui semuanya, Roy langsung setuju tanpa perlu tahu apa isi kontrak kerjanya. Dia kemudian diajak untuk memilih senjatanya sekaligus diantar untuk masuk ke pintu penghubung antara alam baka dan dunia manusia. Sesampainya di bumi, Roy dijemput oleh sesama anggota RIPD yang nantinya akan bekerja sama dengan Roy. Dia adalah wanita cantik bernama Jen. Tapi bukannya menyambut dengan ramah dan meminta bimbingan, Roy malah bilang bahwa dia tidak memerlukan partner, apalagi partnernya adalah gadis kecil. Di sini Jen pun menegaskan bahwa dirinya itu bukan gadis kecil. Aslinya dia jauh lebih tua 445 tahun dari Roy karena Jen meninggal lebih dulu. Tapi karena Roy tidak peduli, Roy malah meninggalkannya. Saat diikuti ternyata Roy berniat pulang ke rumah dan bertemu dengan Charlotte. Tidak ingin hal itu terjadi, Jen langsung menarik Roy ke hutan dan berusaha menyadarkannya bahwa kini dunia mereka itu sudah berbeda. Dan Roy tidak akan pernah dikenali oleh Charlotte karena identitasnya sudah diubah. Setelah menyadari itu, Jen pun mengajak Roy ke tempatnya dimakamkan, di mana Roy dikubur tepat di samping mendiang sang istri. Dan di tempat itu juga Roy melihat identitas barunya yang kini adalah seorang wanita. Melihat begitu menyedihkannya hidup dan khawatir akan kondisi sang putri, Roy berencana untuk tetap menemui Charlotte. Walaupun tubuhnya sudah berbeda, tapi karena menurutnya hati dan jiwanya masih sama, Charlotte pasti akan tetap mengenalinya. Untuk kedua kalinya, Jen pun menghentikan Roy. Dia bilang percuma saja Roy melakukan itu, karena apapun yang Roy ucapkan dengan maksud mengungkap jati dirinya, manusia lain akan mendengarnya seperti ucapan tidak jelas atau komat kamit. Awalnya Roy tidak percaya, tapi ketika Pastor Henry alias teman lamanya Roy datang, apa yang dikatakan Jen adalah benar. Roy seperti komat kamit saat berusaha mengungkap jati dirinya. Henry kemudian bercerita saat perampokan yang dilakukan oleh geng Samuel itu terjadi dan Roy meninggal karena tertembak, Charlotte selalu murung dan mengurung dirinya dalam rumah karena calon suaminya telah diculik oleh geng perampok itu. Dan dari info yang beredar, geng Samuel baru saja ditangkap dan akan dieksekusi di daerah Laramie. Mendengar hal tersebut, Roy pun langsung mengajak Jen untuk mencari geng Samuel sebelum mereka dieksekusi. Tapi Jen menolak karena menurutnya itu sudah bukan tugas mereka sekarang. Tugas mereka hanya menangkap para dedos yang masih berkeliaran dan menutup gerbang neraka yang masih terbuka. Namun, karena Roy tidak ingin melihat Charlotte menderita, dia akan tetap pergi menangkap para perampok itu dan mencari tahu tentang keberadaan Angus. Because if you're gonna be such a pain in my ass, you might as well be standing on it. Setibanya Roy di wilayah Snake Gully, Wyoming, tiba-tiba Jen datang yang ternyata dia telah berubah pikiran untuk membantu Roy. Sembari menunggu target mereka lewat, Roy bercerita tentang info yang dia dapat sebelum peristiwa perampokan itu terjadi. Di mana dulu Samuel bersaudara sebenarnya adalah anak-anak yang baik, Cok. Tapi entah kenapa, suatu hari mereka berubah menjadi jahat. Bahkan bapaknya sendiri pun tidak mengenali mereka sebagai anak-anaknya. Beberapa saat kemudian yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. Jen dan Roy lalu segera mendekati mereka hingga diketahuilah bahwa alasan kenapa Samuel bersaudara itu bisa berubah ya karena kini mereka bukan manusia lagi, tapi jiwa yang sudah mati lalu dirasuki oleh roh-roh jahat dari neraka, atau dengan kata lain mereka sudah berubah menjadi dedos. Mengetahui itu, Jen pun semakin bersemangat untuk membantu Roy. Dia lalu berusaha mengalihkan perhatian beberapa marshal agar lebih mudah melumpuhkannya. Dan setelah berhasil, keduanya lanjut mengalahkan yang lain. Ketika para tahanan ini berhasil diambil alih, Jen mengeluarkan air suci agar dedos jahat dari neraka itu menampakkan wujud aslinya. Dalam sekejap, kebrutalan dedos itu pun membuat kereta tahanan ini rusak. Dan Jen langsung memusnahkan 2 dedos lalu menyisakan 1 untuk ia interogasi. Mengingat peristiwa penembakannya waktu itu, Roy langsung memojokkan dedos bernama Slim ini dan menyuruhnya untuk mengaku. Awalnya dia tidak mau mengatakan apapun, tapi setelah Jen mengancamnya dengan cipratan air suci yang memberikan efek menyakitkan saat dedos akan berubah ke wujud aslinya, Slim pun memohon untuk diampuni dan berjanji akan mengaku. Slim akhirnya bercerita bahwa semua berawal ketika salah satu dedos paling kuat yang bernama Otis keluar dari neraka, lalu memaksa dedos-dedos lain untuk merasuki jiwa Samuel bersaudara.
Selain kuat, Otis ini juga punya senjata pembunuh DDoS yang ia curi dari anggota RIPD. Maka dari itu, DDoS-DDoS lain terpaksa menuruti perintahnya. Tugas yang Otis perintahkan adalah menculik semua orang di penjuru kota dan membawanya ke Red Creek, lokasi di mana gerbang neraka itu tidak sengaja terbuka. Karena salah satu orang yang diculik adalah calon menantunya, Roy pun bertanya nih bagaimana keadaan orang-orang yang diculik itu. Slim menjawab bahwa mereka hanya dikurung dan keadaannya masih baik-baik saja. Tapi yang jelas Otis punya rencana besar di mana hanya Otis yang tahu. We need to get to Red Creek. Go! Sementara itu di dalam hutan dekat wilayah Red Creek, seorang wanita bernama Nell menemui bosnya yaitu Otis. Yap, Otis ini adalah pak tua di awal scene tadi yang udah dirasuki sama roh jahat neraka. Nell datang untuk melaporkan hasil kerjanya, sekaligus menyampaikan pesan dari DDoS lain sebenarnya apa sih yang akan mereka lakukan dengan orang-orang yang sudah mereka culik. Sambil menyeringai, Otis menjawab bahwa dirinya memiliki rencana untuk menguasai dunia manusia. Mengingat gerbang neraka melemah saat bulan purnama tiba, dia akan menyuruh orang-orang itu bekerja untuk membuka gerbang ketika bulan purnama berikutnya muncul. Maka dari itu, Otis menyuruh para DDoS untuk menculik lebih banyak orang agar gerbang itu lebih mudah dibuka dan semua DDoS di neraka bisa keluar. Karena hanya Slim yang tahu di mana lokasi orang-orang itu dikurung, Roy dan Jen menyuruh Slim untuk menunjukkan jalannya. Dan karena sepanjang perjalanan Slim tidak henti-hentinya berbicara, lalu membuat Roy muak, dia pun menembaki Slim menggunakan pistolnya dulu. Walaupun benda itu tidak bisa melukainya dan Slim hanya merasa kegelian. Tiba di kota Red Creek, Jen dan Roy memutuskan untuk menginap semalam di hotel milik Julius, seorang pria yang juga menjabat sebagai wali kota di tempat itu. Awalnya mereka ditolak nih karena Julius tidak menerima tamu berkulit hitam. Tapi setelah Roy mengancam akan menembaknya, Julius pun menyerah dan langsung memanggil asistennya untuk mengantar Jen, Roy dan juga tahanannya ke dalam kamar. Sampai di kamar, Jen langsung bertanya nih kepada asisten yang bernama Beverly ini, kenapa keadaan kota nampak buruk dan kenapa beberapa orang terlihat sakit? Dengan ragu-ragu, Beverly menjawab bahwa hal ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Tidak ada yang tahu pasti, tapi Julius pernah bilang bahwa hal ini ada kaitannya dengan pasokan air. Tapi ketika Beverly pergi, Jen yakin udara yang membuat orang-orang sakit ini adalah racun yang berasal dari neraka. Di sisi yang lain, setelah mempersilahkan Jen dan Roy menginap, Julius diam-diam menemui Otis. Ternyata selama ini dia sudah bekerja sama dengan Otis untuk menculik warga kota, Nah, maksud kedatangannya adalah meminta imbalan kepada Otis, yaitu sebuah masker agar dirinya tidak menghirup udara beracun itu. Tapi di sini Otis menolak karena masker itu khusus untuk para pekerja. Dan dari awal Otis hanya menggunakan Julius sebagai alat untuk menculik orang-orang. Merasa tidak terima, Julius terus membujuk Otis, sampai akhirnya Otis memberikan masker tersebut. Tapi dengan kata lain, Julius juga harus menjadi pekerja seperti yang lain, dan ikut ke lokasi pertambangan sebelum bulan purnama darah muncul. Di malam yang sama, Jen dan Roy mengikat Slim karena akan meninggalkannya untuk menyelidiki lokasi dikurungnya warga kota. Di sini, Slim memohon untuk ikut dan berjanji akan memberikan bantuan. Tapi Jen menolak karena menurutnya DDoS tetaplah DDoS. Dia akan melakukan segala cara untuk kabur atau bahkan menjebak mereka agar rencana penyelamatan ini gagal total. Sesuai apa yang dikatakan oleh Slim, warga kota katanya disembunyikan di dalam gereja. Tapi setibanya di sana tidak ada siapapun sampai mereka mendengar teriakan Julius dari luar. Ketika mereka bertemu dengan Julius, diketahuilah bahwa warga kota sudah dibawa ke pertambangan untuk membuka gerbang neraka. Mendengar itu, Roy dan Jen berencana pergi ke sana. Tapi belum sempat mereka berangkat, tiba-tiba anak buah Otis datang dari belakang dan menghajar keduanya hingga tidak berdaya. Ketika Roy dan Jen tengah tertangkap, Beverly masuk ke ruangan Julius untuk memberinya teh. Tapi karena Julius tidak ada, Beverly tidak sengaja menemukan surat rahasia milik Julius. Entah apa isi surat itu, Mimin belum tahu nih. Tapi setelahnya, Beverly masuk ke kamar nomor 5 untuk membebaskan Slim dan menyuruhnya pergi ke pertambangan sebelum terlambat. Melihat isi suratnya, Slim pun bergegas pergi. Tapi karena merasa bersalah dengan apa yang sudah terjadi sekarang, Slim memberikan masker kepada Beverly dan menyuruhnya untuk memberikan sisanya kepada orang-orang yang masih selamat. Kembali kepada Roy dan Jen.
Saat mereka sudah dimasukkan ke penjara, Neil yang datang tersenyum sinis kepada Roy dan juga Jen. Melihat itu, Roy pun bertanya nih kepada Jen, kenapa Neil nampak seperti mengenal Jen dengan baik? Dan Jen menjawab karena memang dulunya Neil adalah anggota RIPD. Dia dikeluarkan karena telah merampok gudang senjata RIPD. Dan inilah alasannya kenapa Otis bisa memiliki senjata pemusnah DDoS. Beberapa saat kemudian, DDoS penjaga memasukkan tahanan lain yang ternyata tahanan itu adalah Angus. Melihat betapa pemberaninya Angus, Roy pun merasa bersalah karena dulu sempat meragukannya. Lalu, karena Roy berpura-pura mengaku kenal dengan Charlotte dan keluarganya, Angus pun mulai bercerita mengenai keresahannya, di mana calon mertuanya itu sangat dingin dan cuek, padahal Angus ingin sekali akrab dengan beliau. Mendengar itu, Roy pun semakin merasa tidak enak, tapi kemudian dia meyakinkan Angus bahwa hal itu terjadi karena Roy mungkin belum terima saja kalau sebentar lagi anaknya akan menikah, tugasnya akan digantikan oleh Angus dan dia akan ditinggal seorang diri. Singkat cerita, ketika bulan purnama hampir bulat sempurna, Otis menyuruh para DDoS untuk membawa warga kota berkumpul di lokasi gerbang neraka terbuka, sedangkan Roy dan Jen akan tetap berada di dalam penjara. Ketika orang-orang sedang dipaksa untuk menggali, Jen bercerita mengenai masa lalunya, di mana dulu dia adalah seorang prajurit kerajaan yang ditugaskan untuk membunuh seorang penyihir. Lalu di saat masa tugasnya itu, Jen tidak sengaja menemukan air mata suci yang Jen yakini bisa menghentikan semua masalah ini. Tepat setelah Jen mengatakan itu, Slim datang dan bersandiwara seakan-akan ia ingin menghabisi Jen dan Roy. Tapi yang terjadi adalah... Lalu, setelah berhasil menghabisi DDoS penjaga, Slim langsung menunjukkan surat pemberian dari Beverly. Ternyata surat itu adalah bukti bahwa pembunuh Roy yang sebenarnya adalah Julius. Tapi karena dia adalah wali kota, dia pun dengan mudah memfitnah siapapun dan korbannya adalah Slim. Setelah tahu fakta yang sebenarnya, Roy pun segera mengajak Jen dan Slim untuk menghentikan Otis. Tapi tiba-tiba Jen menyerahkan air mata sucinya itu kepada Roy. Lalu ia berkata bahwa Roy harus melakukan ini sendiri karena Jen sangat takut dengan api. Alasannya adalah karena dulu Jen mati dengan cara dibakar, dan setiap kali Jen melihat kobaran api, dia selalu ingat dengan jeritan dan rasa sakit yang dulu ia rasakan. Mendengar itu, Roy mencoba untuk memahaminya, tapi seharusnya sebagai seorang prajurit, Jen harus bisa menyelesaikan misi sesulit apapun. Maka dari itu, Roy meninggalkan air mata sucinya di pintu dan berharap Jen akan mengambilnya dan menggunakannya sendiri. Di luar sana, Slim dan Roy mulai bersandiwara, dan setelah berhasil menyelinap, mereka langsung menyerang para DDoS lalu menyelamatkan orang-orang yang belum dirasuki oleh roh-roh jahat. Saking banyaknya DDoS yang keluar, Slim dan Roy terlihat kewalahan nih menghadapi mereka. Tapi untungnya Jen datang tepat waktu. Setelah berusaha menahan rasa takutnya, dia menuangkan air mata sucinya ke dalam lubang hingga akhirnya gerbang neraka tertutup kembali. Namun, baru saja mereka bernafas lega, tiba-tiba Otis muncul dengan wujud aslinya. Jen dan Roy sudah berusaha melawan roh jahat itu, tapi karena kekuatannya jauh lebih besar, Otis pun berhasil menangkap Jen untuk ia resap jiwanya. Dalam keadaan seperti ini, Roy sempat merasa putus asa, tapi setelah ia melihat bahwa masih ada setetes air mata suci di dalam botol, Roy segera meneteskan air suci itu ke dalam pelurunya hingga saat peluru itu tertancap ke tubuh Otis, roh jahat itu pun musnah dalam sekejap. Setelah menderita cukup lama, kota Red Creek pun kembali membaik seperti sedia kala. Slim dan Beverly kemudian menyeret Julius ke hadapan Roy dan menyuruhnya untuk mengakui kesalahannya. Julius pun bercerita bahwa waktu itu ia sempat diculik oleh geng Samuel, dan karena tidak ingin dibawa lagi, Julius pun mencoba untuk membunuh salah satunya, tapi ternyata dia malah membunuh Roy. Walaupun bisa dikatakan Julius tidak sengaja menembak Roy, tapi karena hal itu tetap saja namanya kriminal dan dulu dia telah melakukan kecurangan dengan memfitnah Slim sebagai pembunuhnya. Roy menyuruh Beverly untuk menyeret Julius ke penjara dan menyuruh Slim untuk melanjutkan jabatan Julius sebagai wali kota jika tidak ingin dilempar ke neraka. Message Roy received. Setelah keadaan sudah kembali tenang, Roy dan Jen menghadiri pernikahan Charlotte dan juga Angus.
Walaupun tidak bisa memberitahu jati dirinya, tapi Roy lega bisa menyaksikan putrinya menikah dengan orang yang tepat dan memberikan pelukan terakhir sebelum Roy sibuk menjalani kehidupan barunya. Setelah itu, Roy dan Jen kembali ke pintu penghubung antara alam baka dan dunia manusia. Di sana Roy mengucapkan terima kasih karena Jen sudah menjadi partner yang baik. Tapi saat Roy mengucapkan selamat tinggal karena tidak sabar menuju surga bertemu dengan sang istri, Jen malah tertawa. Dan ternyata Jen tertawa karena Roy pasti tidak mengetahui isi surat kontrak, di mana Roy harus bekerja sebagai anggota RIPD selama 100 tahun. Dan film pun berakhir.